Bab 991 Garis Darah yang Mengerikan. Beberapa lusin sosok berwarna hitam berdiri di belakang punggung Zhao Feng, dan aura jahat yang mereka berikan tampaknya terwujud. Setan Lord, musuh di depan kita adalah yang terbesar kita. Begitu kita membunuhnya, kita akan bisa menguasai benua. Seluruh benua akan sujud di kaki kita. Petik 2. Zhao Feng tahu bahwa dia adalah penjahat terbesar dalam pemandangan ini dan bahwa karakter yang dia mainkan memiliki niat untuk menaklukkan benua. Yu Tianhao di seberangnya jelas pahlawan yang akan menyelamatkan benua. Lord Battle King, tolong bunuh iblis. Hanya saat itulah dunia diselamatkan. Niat pertempuran keluar dari mata hitam Yu Tianhao. Adegan seperti itu persis seperti yang ia inginkan. Selain itu, lingkungan di sini sangat mirip dengan tempat ia terakhir bertarung dengan Zhao Feng di benua bunga Azure. Yu Tianhao bahkan memiliki perasaan bahwa dia dan Zhao Feng telah kembali ke masa lalu dan akan memulai pertempuran terakhir mereka sekali lagi. Namun, perbedaan antara dia dan Zhao Feng tidak begitu besar lagi, keduanya adalah kaisar. Zhao Feng, biarkan aku menyaksikan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Garis keturunan Yu Tianhao mulai mendidih dengan bantuan niat pertempurannya. Wu gelombang, sosok dingin kuno dan misterius disinkronkan dengan tubuh Yu Tianhao. Tindakan Yu Tianhao langsung menjadi satu dengan sosok dingin di belakangnya. Saat ini, Yu Tianhao tampaknya menjadi dewa perang karena semua yang ada di dekatnya ditutupi oleh cahaya oranye yang melesat ke langit. Tak tertandingi di bawah surga, inten tertinggi terpancar dari Yu Tianhao saat dia menyerang. Telapak tangan yang cemerlang terbuat dari cahaya yang ditembakkan dari tangan Yu Tianhao. Ledakan, bam, bam, telapak tangan ini menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan mendarat di tubuh Zhao Feng. Ledakan, badai pasir kuning gelap menyebar ke seluruh area. Bam, kilatan lampu merah dilepaskan, dan mencapai langit saat melonjak dengan kekuatan. Hu gelombang, seluruh badai pasir itu terkoyak oleh pukulan kilat dan api yang menakjubkan. Zhao Feng seperti penguasa setan petir saat dia berdiri di tengah badai pasir. Kekuatan api dan kilat yang memancar darinya menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Kekuatan fisik yang berkobar bentrok dengan niat pertempuran terwujud. Bam, su gelombang. Cahaya oranye dan merah menyala dan ledakan terdengar. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, garis keturunan Imperial Dao yang ekstrim pada tingkat yang sama dengan garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi. Yu Tianhao mulai mengedarkan garis keturunannya sendiri secara maksimal. Ketika keinginannya untuk bertempur menutupi tubuhnya, Yu Tianhao merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi sosok kuno dan misterius. Kekuatannya telah mencapai puncaknya dan hampir sepenuhnya dibebaskan. Sosok misterius di belakangnya langsung menjadi lebih besar dan lebih kental. Kekuatan pertempurannya meningkat begitu cepat. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia tahu sedikit tentang garis keturunan Yu Tianhao. Itu adalah garis keturunan yang mengerikan yang menjadi lebih kuat semakin lama bertarung, dan itu bisa bertahan cukup lama. Dalam hanya pertukaran pertama, niat pertempuran Yu Tianhao sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Kekuatan pertempurannya sudah sebanding dengan Dewa Suci. Ayo, ledakan terdengar dari tubuh Zhao Feng, yang ditutupi dengan api seperti kaca. Bam, Zhao Feng meninggalkan afterimage yang berapi-api ketika dia langsung mendekati Yu Tianhao dan melemparkan pukulan. Kekuatan api dan petir yang tak terbatas hancur bersama dengan tekanan dari tubuh petir suci miliknya. Bam, Yu Tianhao mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan sinar matahari. Keemasan, kekuatannya setara dengan garis keturunan Blood Devil Sun, yang berspesialisasi dalam ledakan. Ledakan. Hu gelombang. Gelombang api seperti kaca langsung jatuh ke sosok kuno dan misterius Yu Tianhao dan mulai terbakar. Pengapian, erosi, dan gaya hidup. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis darah Blood Devil Sun yang sempurna, dan itu memang menakutkan. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Lapisan baju besi juga muncul pada sosok manusia di belakangnya. Peng, ledakan. Bam, pelanggaran Yu Tianhao bisa memindahkan gunung dan lautan. Setiap pukulan dan tendangan mengandung niat pertempuran yang tak tertandingi yang bisa menghancurkan apa saja. Zhao Feng juga menjadi lebih ganas semakin lama ia bertarung. Api di tubuhnya berubah transparan, dan busur petir sesekali juga akan berkedip. Niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat Dewa Suci,
dan dengan pertahanan yang kuat dari tubuh petir suci, dia tidak takut dengan pelanggaran Yu Tianhao. Selanjutnya, kemampuan Li Vestelnya efektif dalam pertempuran ini. Ledakan, bam, Zhao Feng meninju, dan kekuatan api dan kilat yang tak terbatas meletus seperti gunung berapi. Setiap serangannya mengandung kekuatan yang sangat eksplosif. Setelah pertarungan melawan Tai Lingyun, Zhao Feng memiliki kontrol yang lebih baik atas garis keturunan Blood Devil Sun. Zhao Feng mampu mengurangi pengeluaran energi dari garis darah Blood Devil Sun ke minimum dan masih langsung melepaskan kekuatan ledakan ketika dia menyerang. Namun, dia harus mengakui bahwa, pada saat ini, pelanggaran dan pertahanan Yu Tianhao telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Ledakan Zhao Feng tidak mampu menyebabkan banyak kerusakan padanya. Ledakan, peng, pertempuran antara keduanya mengejutkan, dan sinar cahaya merah dan oranye terus-menerus melesat keluar dari badai. Zhao Feng, gunakan keahlianmu yang sebenarnya. Yu Tianhao seperti dewa perang saat dia dan sosok dingin itu melepaskan sinar cahaya yang tampaknya menelan kekuatan surga dan bumi. Niat pertempuran yang terpancar darinya bangkit sekali lagi dan benar-benar melampaui dewa suci yang normal. Aku mungkin juga, bagaimanapun, tidak ada banyak waktu yang tersisa. Zhao Feng mundur beberapa puluh yard, meninggalkan jejak api di belakang. Blood Devil Chas. Api seperti kaca di sekitar Zhao Feng mulai membakar dengan heboh, dan letusan mulai terdengar. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air berputar di tengahnya muncul di belakang Zhao Feng. Ledakan, suara mendesing, sosok Zhao Feng melintas dan meninggalkan seberkas cahaya saat ia tiba di depan Yu Tianhao. Bam, seketika Zhao Feng menekan, semua api di sekitarnya sepertinya bergabung menjadi serangan seperti gunung berapi yang akan meletus dengan lava. Api dan petir yang membakar benar-benar menelan sosok sedingin es di belakang punggung Yu Tianhao. Ledakan, efek pengapian dan erosi dari garis keturunan darah setan darah segera berpengaruh dan membakar sosok di belakang Yu Tianhao, membuatnya tampak seperti gunung api. Dewa perang yang tak tertandingi, Yu Tianhao berkata dengan lembut saat api menyelimutinya. Weng gelombang-gelombang, sosok dingin di belakangnya melepaskan cahaya oranye terang dari setiap inci tubuhnya. Yu Tianhao sendiri menjadi matahari oranye. Setiap gerakan samar darinya terhubung erat dengan sosok sedingin es. Weng, sepasang mata merah oranye tiba-tiba muncul dalam sosok sedingin es dan melepaskan gelombang niat bertarung yang dapat mengejutkan langit. Pada saat ini, Yu Tianhao menjadi sosok sedingin es itu sendiri dan melepaskan gelombang niat pertempuran yang dapat menghancurkan pikiran para dewa suci. Gelombang. Api di sekitar permukaan sosok itu langsung didorong ke samping oleh kekuatan tertinggi. Ini, kekuatan kapak Tuhan. Mata Yu Tianhao seperti bintang hitam saat ledakan terdengar. Sebuah kapak yang mengeluarkan cahaya oranye samar bisa terlihat menebas di udara. Kekuatan pertempuran yang mengerikan. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seperti sedang menghadapi gunung karena dia harus menahan tekanan dari niat pertempuran tanpa batas. Bahkan Zhao Feng tidak berani bertahan melawan serangan tanpa tandingan ini langsung. Zhao Feng, situasinya tidak terlihat baik. Pangeran ke-13 telah menyusul kami dalam jumlah kemenangan, suara pangeran ke-9 terdengar pada saat ini. Meskipun dia tahu situasi Zhao Feng saat ini, dia harus memberitahu Zhao Feng berita. Jika itu masalahnya, ekspresi Zhao Feng tiba-tiba menjadi tenang. Meskipun dia bertarung melawan Xin Wuheng dan Yu Tianhao untuk memuaskan dirinya sendiri, dia masih tahu apa yang paling penting. Ledakan, kekuatan petir terpencil mulai mengalir ke udara di belakang Zhao Feng. Segala sesuatu dalam 100 meter langsung menjadi gelap dan kacau. Beberapa hukum dari dimensi ini bahkan dikendalikan oleh Zhao Feng. Pada saat yang sama, gelombang cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh menyala Zhao Feng. Sebuah penghalang petir berwarna darah muncul di sekitar tubuhnya juga. Zhao Feng tidak ingin serangan tiada banding Yu Tianhao tiba. Jika dia melakukannya, serangan itu akan menjadi lebih kuat. Teng, Zhao Feng melompat ke udara dan mendorong telapak tangannya, mengondensasi semua petir kuno dan kekuatan fisik dari tubuh petir suci ke penghalang petir defensif. Pada saat yang sama, kekuatan petir angin dalam dunia kecilnya mulai berkumpul menuju Zhao Feng. Pada saat ini Zhao Feng tampaknya menjadi dewa petir karena petir merah yang mematikan dan mematikan mengelilinginya. Bam, ledakan, ledakan. Petir merah tua itu berbenturan dengan cahaya oranye yang menakjubkan. Seluruh dimensi yang mereka lawan mulai gemetar,
menciptakan angin kencang dan badai pasir seolah-olah semacam hari kiamat telah tiba. Suara mendesing. Detik berikutnya, sambaran petir merah ditembak dan tiba di depan Yu Tianhao. Disintegrasi mata dewa, Zhao Feng menggunakan kekuatan baru mata kirinya. Hanya gerakan ini yang bisa melawan Yu Tianhao, yang kekuatan tempurnya bisa meningkat tanpa batas. Ledakan, gelombang. Ketika badai pasir tenang, Yu Tianhao berbaring di tanah berlumuran darah dan keringat. Victor, Zhao Feng, mereka langsung kembali ke istana labirin. Zhao Feng segera mengambil beberapa sumber daya khusus dan pil sambil menggunakan mata kirinya untuk mencari lebih banyak lawan. Zhao Feng, setelah kamu baru saja mengalahkan Yu Tianhao, jumlah total kemenangan kita adalah sama persis dengan pangeran ke-13, suara pangeran ke-9 terdengar. Dimengerti, jawab Zhao Feng. Karena dia terlalu fokus pada pertempuran melawan Yu Tianhao, dia tidak bisa membantu Jing Kai, yang mengakibatkan tingkat kemenangan mereka melambat dan disalib. Lagi pula, tim pangeran ke-13 masih memiliki 5 orang berjalan di Istana Mase. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Zhao Feng tidak akan membiarkan jumlah total kemenangan pangeran ke-13 melampaui pangeran ke-9. Bab 992 pertandingan yang menentukan. Meskipun Istana Labirin yang bergerak akan segera berakhir, pertempuran antara Zhao Feng dan Yu Tianhao masih menarik perhatian banyak orang. Itu adalah bentrokan antara garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dan garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi. Namun, bahkan setelah Yu Tianhao melepaskan kekuatan tempurnya yang tiada taraf, entah bagaimana dia kalah. Para ahli di makam kekaisaran hanya bisa melihat gambar dalam bola transparan. Mereka tidak bisa merasakan aura darinya, dan pertempuran di ujungnya tertutup badai pasir. Apa yang terjadi? Bagaimana garis keturunan darah iblis Sun yang sempurna mengalahkan garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi? Hati seorang dewa kuasi suci bergetar. Garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi peringkat sedikit lebih tinggi daripada garis darah Blood Devil Sun yang sempurna di antara Imperial Dao Bloodlines. Dari tampilan tadi, Yu Tianhao memiliki kekuatan lebih juga. Semuanya menjadi misteri karena badai pasir telah menyembunyikan segalanya. Gambar-gambar di layar di Istana Kekaisaran Gan Agung bahkan lebih kabur. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Bagaimana Tianhao kalah? Yu Lenghua sangat terkejut. Karakteristik utama dari garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi adalah bahwa seseorang hanya akan menjadi lebih ganas dan lebih kuat ketika pertempuran berlanjut. Hanya beberapa metode terlarang yang dapat mempengaruhinya. Yu Tianhao segera memenangkan 10 pertandingan. Menang 10 atau kalah 10 adalah persyaratan untuk meninggalkan Istana Labirin. Yu Tianhao memutuskan untuk pergi. Dia terluka, dan efek samping dari garis keturunan Battling Surga yang tak tertandingi membuatnya tidak bisa melanjutkan pertempuran. Selanjutnya, pertempuran antara Zhao Feng dan dia sudah berakhir, jadi dia telah mencapai tujuannya. Tianhao, apa yang terjadi? Yu Lenghua segera bertanya. Teknik garis keturunan. Yu Tianhao memberikan jawaban sederhana. Dia juga tahu bahwa keahlian sejati Zhao Feng adalah teknik garis mata, tapi dia tidak berharap teknik garis mata Zhao Feng mencapai titik di mana mereka bisa melawan karakteristik garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Seperti apa jumlah kemenangannya? Tanya Yu Tianhao. Pangeran keempat memiliki total kemenangan 61, Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-9 sama-sama memiliki total 52. Yu Lenghua mengatakan kepadanya klasemen saat ini. Hanya ada sedikit waktu yang tersisa sampai Istana Labirin yang bergerak berakhir. Ada kurang dari 15 orang di Istana Labirin bergerak sekarang. Pangeran keempat sudah dijamin untuk memenangkan tahap ini, jadi dia hanya meninggalkan 3 anggota terkuatnya di Istana Labirin untuk menjarah beberapa pemeliharaan ekstra drakonik. Jing Kai telah keluar, membantu Jing Kai menggunakan fokus Zhao Feng, dan dia tidak terlalu kuat dalam setiap aspek. Pangeran ke-13 adalah sama, dia hanya meninggalkan 4 orang di belakang sementara semua yang lebih lemah telah pergi. Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-13 saling memandang dari jauh ketika mereka berdua melepaskan momentum yang tak terlihat. Skor mereka selalu sama atau dekat satu sama lain. Sulit mengatakan siapa yang akan menang di antara mereka. Dari Pangeran ke-9, hanya tim Zhao Feng dan Old Ying yang tersisa di Istana Labirin, sementara Pangeran ke-13 memiliki 4 orang. Ini berarti bahwa Pangeran ke-9 mungkin tidak menang dengan pasti bahkan dengan bantuan Zhao Feng.
Lihat, jumlah total kemenangan pangeran ke-13 telah meningkat lagi. Pertandingan Zhao Feng akan segera berakhir juga. Siapa yang akan menang? Pada saat ini, hati semua orang mengepal ketika mereka melihat skor pangeran ke-9 dan ke-13. Meskipun sebagian besar orang berpikir bahwa pemenang utama adalah pangeran keempat, pangeran yang bisa mencapai tahap terakhir dan bertarung melawan pangeran keempat jelas akan menjadi pangeran paling terkenal setelah putra mahkota. Persidangan putra mahkota tidak hanya menentukan putra mahkota, tetapi juga menentukan status pangeran-pangeran lain dalam dinasti penguasa di masa depan. Mereka berdua memiliki 52 kemenangan. Mereka berdua diikat lagi. Tidak ada cukup waktu. Mata Zhao Feng mengamati sekeliling. Secret Lord Black Demon adalah yang paling dekat dengannya. Itu akan menjadi Anda. Zhao Feng dibebankan ke Secret Lord Black Demon. Tahap ketiga telah berakhir. Siapapun yang belum memasuki pertandingan sekarang akan pergi. Suara tetua transparan di langit terdengar, dan pekikan suara logam yang tak terhitung jumlahnya bisa menjadi keras dari istana labirin di bawah saat mulai menjadi lebih kecil. Semua anggota keluar dari istana labirin juga. Namun, dua bola tiba-tiba muncul di atas istana labirin. Ini adalah pertandingan yang baru saja dimulai saat tahap ketiga berakhir. Dalam salah satu bidang adalah Ji Dengtian dan Dewa Kuasi Suci dari tim Pangeran keempat. Di dalam bidang lain adalah Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon. Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-13 memiliki jumlah kemenangan yang sama bahkan pada akhirnya. Tapi masih ada satu pertandingan lagi antara Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon. Ini akan menjadi pertandingan penentu antara kedua pangeran. Tangan Pangeran ke-13 sedikit bergetar. Secret Lord Black Demon, itu terserah kamu. Meskipun Secret Lord Black Demon telah kalah dalam pertandingan pertama dengan Zhao Feng, Pangeran ke-13 tahu bahwa itu karena dia masih tidak terbiasa dengan aturan istana labirin yang bergerak. Setelah itu, Iblis Hitam Suci-Suci memiliki jumlah kemenangan tertinggi di tim Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 mempercayai Dewa Setan Hitam, tetapi dia khawatir tentang lawannya, Zhao Feng. Zhao Feng memiliki jumlah kemenangan terbesar di antara semua orang. Dia hanya kalah satu pertandingan sejauh ini. Zhao Feng, pukul dia. Pangeran ke-9 memiliki tatapan yang kuat. Dia percaya pada Zhao Feng, tapi tidak ada yang absolut. Zhao Feng lebih lelah dari orang lain. Zhao Feng memiliki kemenangan terbanyak karena dia telah memasuki pertandingan terbanyak, dan untuk sebagian besar tahap ketiga, dia sibuk menggunakan teknik rahasia untuk membantu mengarahkan Jingkai untuk melemahkan tekanan pada Pangeran ke-9. Jiang, istana labirin besar akhirnya terkondensasi menjadi kubus logam kecil yang melayang ke tangan sesepuh transparan dan menghilang. Tempat pertama adalah Pangeran keempat dengan 62 kemenangan total. Tempat kedua belum diputuskan, kata penatua transparan. Dalam sekejap, mata semua orang berlatih ke bola tempat Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon berada. Tempat itu dataran dengan pohon-pohon aneh setinggi 1000 meter. Secret Lord Black Demon dan Zhao Feng muncul di sini pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menunjukkan kebencian atau niat bertempur. Sebaliknya, mereka tenang dan memeriksa lingkungan mereka dengan cermat. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah pertandingan terakhir, yang akan memutuskan pangeran mana yang pindah. Mereka tidak mungkin ceroboh. Paman, layang-layang saya tersangkut di pohon. Bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Seorang anak kecil di sebelah Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon melompat dengan gembira. Mengapa pemandangan ini sama lagi? Ekspresi suci Lord Black Demon membeku. Ini adalah adegan yang sama dengan pertandingan pertama antara dia dan Zhao Feng, dan anak kecil itu mengatakan hal yang sama. Namun, sementara pertandingan penentuan akhir ini sepertinya menciptakan kembali adegan pertama, isinya telah berubah. Ada pohon-pohon aneh yang tak terhitung jumlahnya 1000 meter, tetapi ada 4 atau 5 layang-layang di atas hampir setiap pohon. Teman kecil, seperti apa layang-layangmu? Secret Lord Black Demon berpura-pura ramah. Ada ribuan layang-layang di pemandangan ini. Karena itu, dia harus mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu sehingga dia bisa tahu mana yang harus diambil. Itu memiliki mata dan garis-garis di atasnya dan sangat imut, anak kecil itu menjelaskan kepada Dewa Suci Setan Hitam. Ini, Suci Setan Hitam setan memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Dia benar-benar ingin membunuh bocah kecil ini, tetapi dia tidak bisa gegabah. Ini adalah pertandingan penentu, jadi dia harus menang bagaimanapun caranya.
Itu bukan hanya untuk pangeran ke-13, dia ingin mengalahkan Zhao Feng. Namun, sementara suci setan hitam setan berhasil menghilangkan sejumlah kecil layang-layang dengan deskripsi itu, dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara mendesing. Sayap di belakang punggung Zhao Feng melepaskan gelombang petir saat ia melesat ke kejauhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Zhao Feng sudah tahu seperti apa layang-layang anak kecil ini? Secret Lord Black Demon langsung mulai panik. Itu layang-layang merah itu. Secret Lord Black Demon tiba-tiba mengerti. Hanya ada satu layang-layang di pertandingan pertama. Secret Lord Black Demon masih bisa mengingat detail layang-layang ini, dan sangat mungkin anak yang sama memiliki layang-layang yang sama. Black Demon Escape. Suci Lord Black Demon langsung menggunakan teknik rahasia, dan aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kakinya saat dia mengejar Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng memiliki keuntungan, itu tidak seperti Secret Lord Black Demon tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kali ini, mereka berdua bersiap untuk gravitasi dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Gelombang. Zhao Feng mencapai puncak pohon dan meraih layang-layang dengan satu tangan. Zhao Feng, serahkan layang-layang. Secret Lord Black Demon telah merilis proyeksi dunia kecilnya dan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng melakukan flip di udara dan dibebankan ke bawah. Kali ini, ia juga menggunakan kekuatan Little World of Wind Lightning. Su gelombang-gelombang, su gelombang-gelombang, su gelombang-gelombang. Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon bentrok dengan dunia kecil mereka. Karena Secret Lord Black Demon tidak lambat bereaksi kali ini, jumlah ruang yang Zhao Feng butuhkan untuk mendapatkan kecepatan sangat singkat, jadi kekuatan ledakannya tidak cukup kuat. Bam! Kedua sosok itu mundur beberapa meter. Secret Lord Black Demon memiliki harta yang memungkinkannya beradaptasi dengan dimensi ini, sehingga proyeksi dunia kecilnya juga bisa bergabung ke udara. Zhao Feng tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam bentrokan antara dunia kecil. Namun, ini sudah cukup untuk mengejutkan banyak ahli dari dunia luar. Dunia kecil seorang kaisar berhasil berbenturan dengan dunia kecil seorang dewa suci. Dunia kecilnya, ekspresi suci Lord Black Demon menjadi jelek. Meskipun dia telah melihat dunia kecil Zhao Feng sebelumnya, dia tidak berharap dunia kecil Zhao Feng sekuat ini. Ledakan, Zhao Feng dibebankan sekali lagi, dan dua dunia kecil bentrok lagi. Wind Lightning Eye Flame, Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, dan api petir emas ungu transparan mendarat di Secret Lord Black Demon. Suara mendesing. Sementara Secret Lord Black Demon diserang oleh itu, Zhao Feng terbang melewatinya langsung ke arah anak kecil itu. Jangan lari. Suci setan hitam setan berjuang untuk sementara waktu dan menyingkirkan teknik garis keturunan Zhao Feng. Jiwanya lebih kuat dari para dewa suci yang normal, dan dia juga memiliki harta yang mempertahankan jiwa. Meskipun teknik Zhao Feng mengandung kekuatan God Tribulation Lightning, itu hanya bisa merusak Secret Lord Black Demon sedikit. Gelombang-gelombang. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengeluarkan gerombolan binatang buasnya dan Sky Sucking Golden Apes. Suara mendesing. Zhao Feng tiba tepat di depan anak kecil itu. Layang-layang ini, anak kecil itu tampak ragu-ragu ketika dia melihat Zhao Feng. Mata Zhao Feng menjadi suram. Kotoran. Bahan layang-layang ini unik, itu dibuat dari hukum yang mendalam. Itu tidak dapat disimpan dalam penyimpanan interspatial, jadi dalam pertarungan tadi, bentuk layang-layang telah sedikit berubah. Menambahkan tatapan jijik anak kecil itu, yang disebabkan oleh kebencian dari para karakter, bahkan jika layang-layang itu milik anak kecil itu, sesuatu telah berubah. Bab 993 berjuang untuk Grand Seal. Anak kecil itu memandang layang-layang di tangan Zhao Feng, lalu pada Zhao Feng, tetapi dia tidak menerimanya. Hahaha, Zhao Feng, ini adalah apa yang terjadi jika kamu menipu. Suci setan hitam setan tertawa puas. Semua orang di Imperial Tom pada dasarnya tahu bahwa Zhao Feng adalah penipu pada saat ini. Salah satu hukuman yang diterima Zhao Feng adalah bahwa karakter dalam setiap pertandingan akan membencinya. Sebaliknya, lawan Zhao Feng akan disukai oleh karakter ini. Para ahli yang bertarung dengan Zhao Feng sebelumnya telah menyimpulkan ini. Hanya aku yang bisa menyelesaikan misi ini. Secret Lord Black Demon berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menuju Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng telah melepaskan binatang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Sky Sucking Golden Apes, mereka dibatasi oleh hukum dimensi ini.
Mereka tidak bisa secara langsung membahayakan Secret Lord Black Demon kecuali mereka berada dalam pertandingan di mana hewan peliharaan spiritual diizinkan. Karena itu, penjinak binatang biasanya yang paling tidak berguna kedua dalam tahap ini di belakang para dokter. Ini adalah bagaimana pengadilan putra mahkota dibentuk. Tamers Beast dan dokter memainkan peran besar di tahap kedua, sehingga mereka sangat dibatasi pada tahap ini. Di dalam kuburan kekaisaran, para pangeran dan dewa kuasi suci semuanya tertegun. Sesuatu seperti ini bisa terjadi. Bahkan jika seseorang menyelesaikan tugas di pemandangan, mereka tidak akan menang. Bagaimana, Zhao Feng? Tubuh pangeran ke-9 bergetar. Dia tidak berharap perubahan seperti itu terjadi di pertandingan penentuan terakhir. Ini terlalu tidak adil. Zhao Feng jelas menyelesaikan tugasnya, Old Ying berkata dengan lantang. Tujuannya adalah untuk membuat penatua transparan di langit mendengarnya. Pemandangan ini memang tidak masuk akal. Kami akan memperbaikinya di masa depan. Petik 2. Sebagai hakim, penatua yang transparan merasa bahwa situasi seperti ini memang memengaruhi keadilan. Anggota tim Pangeran ke-9 langsung kecewa. Jelas bahwa sesepuh transparan akan membiarkan pertandingan berlanjut. Baik, Secret Lord Black Demon, cepat dapatkan layang-layangnya. Pangeran ke-13, yang terus-menerus ditekan dalam tahap ini, merasa sangat puas diri. Akhirnya, Zhao Feng akhirnya akan kalah dari timnya. Hanya aku yang bisa memenangkan pertandingan ini. Secret Lord Black Demon tertawa keras dan terbang ke arah Zhao Feng tanpa merasa perlu untuk bergegas. Zhao Feng memandang iblis hitam suci-suci dari sudut matanya. Hanya kamu, mungkin ini bisa berhasil. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sebuah ide, dan kaisar intennya tiba-tiba bergerak. Detik berikutnya, ilusi berkabut menyebar ke seluruh surga dan bumi. Meskipun anak kecil itu adalah mesin, masih bisa berpikir, ini berarti ada niat jiwa di dalamnya. Karena itu, meskipun itu mungkin tidak terlalu efektif, anak kecil itu masih dapat dipengaruhi oleh Dao of the Soul. Lapisan kabut ungu menutupi Zhao Feng, dan penampilannya perlahan berubah menjadi dewa hitam setan suci. Apa, Zhao Feng? Kamu ingin berpura-pura menjadi aku? Secret Lord Black Demon berhenti sejenak, lalu langsung mempercepat dan masuk ke domain labirin ilusi Zhao Feng. Dia tahu apa yang Zhao Feng coba lakukan. Meskipun semua yang ada di depannya sedikit buram karena domain Maze Illusion milik Zhao Feng, itu tidak benar-benar mempengaruhi Secret Lord Black Demon. Ayo, paman secara tidak sengaja merusak layang-layangmu. Aku akan memberimu sepotong permen sebagai permintaan maaf. Zhao Feng berubah menjadi siluman hitam suci dan mengungkapkan senyum saat dia menyerahkan dua item. Dalam pengaturan sebelumnya dengan anak kecil ini, kristal-kristal di bawah standar adalah permen. Jika Zhao Feng mengeluarkan dewa kristal di bawah standar, itu pasti akan memungkinkan Zhao Feng untuk memenangkan pertalian dengan anak kecil itu. Anak kecil itu berhenti sejenak setelah melihat Zhao Feng. Terima kasih paman. Ketika dia melihat permen, dia segera mengambilnya dan layang-layang. Bagaimana? Suci iblis hitam setan penuh penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Anak kecil itu sudah mengambil layang-layang dan permen. Victor, Zhao Feng. Suara mekanis bergema melintasi dimensi. Weng gelombang-gelombang. 10% lebih banyak pemeliharaan drakonik memasuki Dragon Jade milik Zhao Feng sebelum dia muncul di panggung batu Pangeran ke-9. Dia menang. Pangeran ke-9 belum bereaksi. Segalanya berjalan terlalu cepat. Kakak Zhao, Pangeran ke-9 segera memanggil. Zhao Feng telah mengejutkannya lagi. Zhao Feng, kamu sangat pintar. Zhou Suer bersorak dan ingin bergegas dan memeluk Zhao Feng. Zhao Feng, kerja bagus. Bahkan Ying Tua berkeringat ketika dia melihat kesulitan Zhao Feng. Semua orang awalnya berpikir bahwa mereka telah kehilangan pertandingan ini. Tetapi Zhao Feng mengejutkan mereka dan menipu anak kecil itu. Di sisi lain, kamu idiot. Pangeran ke-13 gemetaran karena marah, tetapi dia hanya bisa mengutuk. Para anggota lainnya semua merasa sangat frustrasi juga, tetapi mereka tidak berani bersumpah pada Secret Lord Black Demon. Saya menjadi ceroboh. Saya tidak berpikir bahwa ombak bisa berubah seperti itu. Secret Lord Black Demon merasa sangat buruk juga. Dia menjadi ceroboh karena dia pikir dia dijamin akan menang. Di luar Imperial Tomb, sorak-sorai dan tawa terus-menerus terdengar. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi sebelum itu selesai. Sulit bagi orang normal untuk memikirkan hal seperti itu. Selain itu,
Demon suci hitam suci menjadi bahan tertawaan banyak orang. Dia bisa saja menang, tetapi karena kecerobohannya, dia telah memberikan kemenangan kepada lawan. Ketenaran Dewa Suci Black Demon telah dihancurkan oleh tangan seorang pemuda dan anak kecil. Namun, kebisingan di sekitar awan segera mereda. Istana Labirin telah berakhir. Pemenangnya adalah Pangeran keempat dan Pangeran kesembilan. Petik 2. Penatua yang transparan menatap tajam ke arah panggung batu Pangeran keempat. Tidak ada yang tahu siapa yang dia lihat. Detik berikutnya, cahaya arai putih melintas di sekitar tahap batu Pangeran ke-8 dan ke-13. Suara mendesing. Kedua pangeran dan tim mereka semuanya dikirim keluar dari makam kekaisaran. Dua tahap batu juga mulai turun kembali ke kota warisan surga. Kita sekarang akan memasuki tahap akhir, pertarungan untuk segel agung. Suara tetua transparan itu terdengar, dan tekanan tak terlihat mulai menyebar. Pada saat yang sama, tahapan batu dari dua pangeran yang tersisa berbalik sampai mereka berhadapan satu sama lain. Tablet batu abu-abu putih kemudian mulai tenggelam ke panggung. Ledakan, kedua tahap akhirnya terhubung, dan jalur terbentuk di antara mereka. Ledakan, 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 suara benturan logam datang dari tengah jalan. Papan logam kecil yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang hingga membentuk area berbentuk lingkaran di mana pertempuran terakhir akan diadakan. Ying Tua, seru Pangeran ke-9 setelah melirik Pangeran ke-4. Yang mulia, kami tidak punya harapan untuk menang. Old Ying menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Ketika Penatua Transparan mengumumkan bahwa mereka akan memasuki tahap terakhir, kegembiraan seluruh tim Pangeran ke-9 berubah menjadi sunyi. Meskipun Pangeran ke-9 berhasil mengalahkan Pangeran ke-13 dan terus maju, ia tidak memiliki tempat yang dekat dengan pemeliharaan drakonik seperti Pangeran ke-4. Dia bahkan tidak memiliki sebanyak Pangeran ke-13. Kami sudah mencoba yang terbaik. Sulit bagi si Yulei untuk menyembunyikan keengganannya. Tim Pangeran ke-9 sangat bagus di tahap ketiga, tidak hanya mereka memiliki jumlah kemenangan tertinggi kedua, mereka juga memiliki jumlah kekalahan terendah. Namun, bahkan jika tim Pangeran ke-9 memiliki kinerja yang baik, mereka tidak dapat menutup kesenjangan. Pertarungan untuk Grand Seal sekarang akan dimulai. Semoga kedua pangeran memulai pertempuran terakhir, sesepuh yang transparan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Bawahan kedua pangeran dapat membantu pangeran yang mereka dukung, tetapi mereka tidak dapat secara langsung merusak pangeran lainnya. Hanya ada satu aturan ini. Ini berarti bahwa anggota tim Pangeran ke-9 dapat menyembuhkan, mempertahankan, dan mentransfer kekuatan mereka ke Pangeran ke-9. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menyerang Pangeran ke-4 secara langsung atau melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi kemampuan Pangeran ke-4 untuk bertarung. Ayo, saudara Pangeran ke-9. Aku tidak pernah menyangka kamu akan bisa mencapai tahap ini. Pangeran ke-4 berjalan maju dengan tenang dan tenang. Momentum seorang raja berasal darinya, dari sudut pandangnya, dia sudah menjadi putra mahkota, dan Pangeran ke-9 yang biasanya dia abaikan akhirnya mendapatkan pengakuannya. Tujuan saya adalah mengalahkan Pangeran ke-4 saudara. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan keluar. Kedua pangeran keduanya memegang sel pangeran mahkota palsu mereka dengan satu tangan saat mereka perlahan berjalan menuju pusat medan pertempuran terakhir. Weng gelombang. Sudo mahkota sudo kedua pangeran itu mulai bergetar pada saat yang sama, dan gelombang pemeliharaan drakonik yang kuat melompat ke udara ketika cahaya keemasan bersinar. Naga emas yang kuat dan raksasa bisa dilihat di udara di atas tanah pertempuran terakhir, dan aumannya mengguncang jiwa semua orang. Ledakan. Dua gelombang pemeliharaan drakonik memasuki tubuh masing-masing pangeran, dan cahaya drakonik emas naik di sekitar dua pangeran. Cahaya drakonik berkilauan dan menerangi surga dan bumi. Cahaya drakonik yang tingginya 7 yard. Mata Zugeyun berkilauan. Cahaya drakonik yang berasal dari tubuh pangeran keempat tingginya lebih dari 7 meter. Tepatnya dikatakan, sudah mencapai 7,4 meter. Orang harus tahu bahwa cahaya drakonik tertinggi yang pernah muncul dalam sejarah persidangan putra mahkota hanya mencapai 8,3 meter. Sangat disayangkan, Pangeran ke-9 pasti kalah, cahaya drakoniknya hanya 6,2 meter, seorang sesepuh di sebelah Zugeyun berkata. Dibandingkan dengan cahaya drakonik Pangeran keempat, cahaya drakonik Pangeran ke-9 jauh lebih redup. Perbedaan satu halaman. Old Ying menatap kedua pangeran itu. Bersiaplah untuk membantu. Old Ying segera memanggil,
Anggota tim pangeran diizinkan untuk mendukung pangeran mereka. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang, pangeran ke-9 tidak mengakui kekalahan, jadi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Zhao Feng, di mana binatang terbangmu? Zhou Suer bertanya dengan hati-hati pada saat ini. Ketika dia bermitra dengan Zhao Feng, dia tahu bahwa Zhao Feng telah memberikan beberapa Dragon Jades yang dicuri kepada beberapa binatang terbang. Dia hanya tidak tahu berapa banyak pemeliharaan drakonik yang telah dikumpulkan oleh Dragon Jade sekarang dan apakah itu bisa mengecilkan kesenjangan antara kedua pangeran. Tidak perlu terburu-buru, jawab Zhao Feng lembut. Weng gelombang. Ketika pemeliharaan drakonik berubah menjadi kekuatan pertempuran, kedua pangeran langsung menjadi lebih kuat dari semua orang yang hadir. Pangeran keempat telah menembus peringkat Lord Suci di makam Kekaisaran, dan dengan penambahan pemeliharaan drakonik sekarang, kekuatan pertempurannya mendekati tahap akhir dari alam cahaya mistik. Tekanan tanpa batas memenuhi udara. Kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 di seberangnya hampir seluruhnya lebih rendah. Pangeran ke-9 merasa kesulitan hanya karena berusaha melawan tekanan Pangeran ke-4. Bab 994 Clash of Draconic Providence. Pangeran ke-9 merasa kesulitan hanya karena berusaha melawan tekanan Pangeran ke-4. Banyak inten berbeda tiba-tiba muncul dari belakang Pangeran ke-9 dan membantunya melawan tekanan ini. Teknik spiritual sense jiwa. Old Ying menggunakan teknik yang kompleks untuk mengirim kekuatan jiwa yang samar ke dalam jiwa Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 langsung merasakan kekuatan jiwanya meningkat, dan inderanya menjadi lebih tajam. Benih Buddha. Zhou Suer melambaikan tangannya, dan biji hijau yang berkilau perlahan melayang ke arah Pangeran ke-9. Teknik ini dapat terus menyembuhkan Anda, dan bahkan efektif pada jiwa. Zhou Suer memberitahu Pangeran ke-9 tentang penggunaan teknik ini. Pertahanan naga kuning. Si Yulei menyulut garis darahnya dan menggunakan teknik rahasia. Lapisan kabut kuning gelap yang bergerak perlahan muncul di sekitar Pangeran ke-9, ini jelas merupakan teknik rahasia pertahanan keluarga Si. Maksud mata, Zhao Feng juga tidak menyembunyikan apapun. Dia mengedarkan mata kirinya dan meninggalkan bekas pada jiwa Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 sekarang akan dapat menggunakan maksud mata Zhao Feng melalui tanda ini, dan bahkan beberapa kemampuan mata spiritual Allah. Pangeran ke-9 langsung merasakan segala yang ada di hadapannya menjadi 10 kali lebih jelas, indera dan ketepatannya menjadi sempurna. Bahkan Pangeran ke-4 di depannya mulai menjadi sedikit transparan. Dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Pangeran ke-4 dan bagaimana yang terakhir menggunakan kekuatan suci cahaya mistiknya. Pangeran ke-9 merasa seolah-olah kekuatan keseluruhannya telah meningkat satu tingkat. Ledakan. Pangeran ke-9 membusungkan dadanya dan menatap langsung Pangeran ke-4. Kekuatan yang tak terlihat muncul dan menyebabkan udara bergetar. Bagus, anggota timmu sangat luar biasa. Pujian melintas di mata Pangeran ke-4. Momentum Pangeran ke-9 setara dengan miliknya sendiri setelah menerima bantuan dari anggota timnya. Pedang emas dengan naga yang diukir di atasnya muncul di tangan Pangeran ke-4. Terima serangan ini milikku. Pangeran ke-4 mengangkat pedangnya dan menebas. Para anggota di belakang Pangeran ke-9 langsung merasakan kekuatan Dewa Suci yang menghancurkan. Kekuatan pedang ini mengandung niat pedang Dao yang sangat mendalam. Zhou Suer dan Su Qingling mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang semua orang. Mengerikan. Jadi, ini adalah pemeliharaan drakonik ketika dikendalikan oleh kekaisaran yang benar. Seru Jing Kai. Tekanan ini bahkan tidak ditujukan padanya, itu ditujukan pada Pangeran ke-9 di depannya. Selain itu, Pangeran ke-4 bertarung sendirian, tidak ada anggota timnya yang membantunya. Ledakan. Pangeran ke-9 juga menarik pedang petir hijau kuno. Petir bersinar di sekitarnya saat dia memangkas. Pemeliharaan drakonik di dekatnya mulai berkumpul saat kedua pedang itu ditebas. Bam! Ledakan. Pangeran ke-9 mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan pijakannya. Jika bukan karena teknik rahasia pertahanan Si Yulei, keterampilan penyembuhan Zhou Suer, dan buff untuk akal sehat dan waktu reaksi yang diberikan oleh Ying Tua dan Zhao Feng, Pangeran ke-9 mungkin sudah terluka parah. Di sisi lain, Pangeran ke-4 hanya mundur setengah langkah dari bentrokan yang mengerikan itu. Dia tidak punya masalah sama sekali. Sangat kuat, dia bertarung melawan seluruh tim kita sendirian. Si Yulei berseru meskipun tim mereka secara teknis tidak bertarung. Pangeran ke-4 sudah sangat kuat, dan dia memiliki cara pemeliharaan yang lebih drakonik daripada Pangeran ke-9. Ying Tua perlahan berkata,
Perbedaan antara kedua kelompok itu sangat besar. Selanjutnya, anggota tim pangeran keempat masih belum melakukan apapun. Dunia kecil petir angin. Zhao Feng tiba-tiba merilis dunia kecil angin petirnya di sekitar pangeran ke-9. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan petir di dunia kecil angin petir memasuki pedang petir hijau kuno pangeran ke-9. Pada saat yang sama, dunia kecil itu sendiri menjadi perisai pangeran ke-9. Petir yang sangat kuat, seru pangeran ke-9. Senjata suci warisan yang dia miliki di tangannya adalah senjata tipe petir, tapi pangeran ke-9 tidak mengolah teknik petir, jadi dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Namun, dengan tambahan petir Zhao Feng, petir dalam senjata suci warisannya sepenuhnya diaktifkan. Pangeran ke-9 bahkan bisa merasakan bahwa petir dari dunia kecil Zhao Feng dengan mudah melampaui petir di dalam senjata suci warisannya. Ledakan. Pada saat ini, kilat mulai berderak di sekitar pemeliharaan drakonik Pangeran ke-9. Tidak buruk, momentum Anda telah menjadi sangat kuat, tetapi sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Suara Pangeran keempat tenang. Meskipun kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 telah meningkat, itu tidak mengubah apapun. Saling bertukar pukulan dengan Pangeran ke-9 adalah untuk menunjukkan bahwa Pangeran ke-9 telah mendapatkan pengakuannya. Jika dia masih terus bermain-main, itu hanya akan mempermalukan Pangeran ke-9. Ketika suara Pangeran keempat terdengar, para anggota di belakangnya mulai mengedarkan maksud kaisar dan tujuan suci mereka ketika mereka menggunakan teknik rahasia untuk menyihir Pangeran keempat. Weng gelombang boom, ledakan, kekuatan tak terbatas muncul di sekitar Pangeran keempat. Bahkan dimensi tidak dapat menanganinya dan mulai berderak. Ayo, suara Pangeran keempat menggema di langit. Suara mendesing, Pangeran ke-9 menebas. Sebuah petir hijau kuno yang dikelilingi oleh cahaya drakonik langsung melintas ke depan. Pangeran keempat menaruh pedang dengan ukiran naga di depan dadanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Pangeran ke-9 mudah diblokir. Kekuatan petir tanpa batas bahkan tidak mampu menembus pertahanan Pangeran keempat. Dengan dukungan tim Pangeran keempat, serangan Pangeran ke-9 tidak akan bisa membahayakan Pangeran keempat kecuali mereka menjadi lebih kuat secara drastis. Mari kita akhiri ini. Pangeran keempat melambaikan pedangnya dan menghancurkan serangan Pangeran ke-9. Bam! Pangeran keempat mengangkat pedang emasnya, dan semua pemeliharaan drakonik di udara tampaknya tertarik saat melonjak ke pedang. Pedang emas itu tampak berubah menjadi matahari keemasan, dan naga emas samar yang menyemburkan api keemasan bisa terlihat. Gelombang. Sebelum serangan Pangeran keempat bahkan dilepaskan, Pangeran ke-9 dan perusahaan merasakan tekanan sekuat gunung Tai. Namun, seruan elang tiba-tiba terdengar di langit. Elang yang normal jelas tidak dapat mendekati medan perang kedua pangeran. Semua orang mengangkat kepala dan melihat cahaya terang perlahan jatuh ke bawah. Itu naga giok, seru seseorang di sisi pangeran keempat. Ding, potongan Dragon Jade mendarat di tubuh pangeran ke-9, dan pemeliharaan drakonik di dalamnya diserap oleh pangeran ke-9. Cahaya drakonik di belakangnya tumbuh 0,1 yard. Dari mana naga giok ini berasal? Si Yulei juga penasaran. Dragon Jade telah mendarat dengan sempurna di pangeran ke-9. Mungkinkah surga sendiri yang membantu mereka? Gelombang. Beberapa elang menangis. Ding, 3 lampu lebih terang mendarat di pangeran ke-9. Weng gelombang boom. Setelah menyerap pemeliharaan drakonik dalam Dragon Jades, cahaya drakonik di belakang pangeran ke-9 tumbuh 0,2 meter lagi. Ini pasti karena Zhao Feng. Dia menggunakan kemampuan penjinakan binatang buasnya dan memberikan beberapa naga Jades kepada binatang buas untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik. Zhuge Yun menjelaskan kepada mereka yang ingin tahu di belakang pangeran keempat. Tapi pemeliharaan drakonik di dalam Dragon Jades itu terbatas. Tidak ada yang berubah, kata Zhuge Yun tentu saja. Tidak ada yang akan mengubah kemenangan pangeran keempat. Betul, 4 potong Dragon Jade hanya dapat memasok dalam jumlah terbatas, kata anggota lain. Cahaya drakonik pangeran ke-9 hanya meningkat sebesar 0,3 yard, mencapai total 6,5 yard. Perbedaan antara cahaya drakonik pangeran ke-9 dan cahaya drakonik pangeran ke-4 masih seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, tepat ketika dia selesai mengatakan itu, teriakan lebih banyak elang terdengar di kejauhan. Ding, 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 bam, 5 potong Dragon Jade jatuh dari langit dan mendarat di pangeran ke-9. Meskipun tidak ada banyak pemeliharaan drakonik di setiap bagian Dragon Jade,
ada 9 buah total sejauh ini. Semua orang tahu logika di balik jumlah kecil yang bertambah. Pada saat ini, cahaya drakonik Pangeran ke-9 hampir mencapai 7 meter. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keping Dragon Jade? Seru anggota tim Pangeran keempat. Potongan-potongan naga giok ini jelas diambil dari anggota tim Pangeran lain, tetapi ketika seorang pangeran menggunakan sel Pangeran Mahkota palsu untuk meminta bantuan, arai dalam Dragon Jades masih akan aktif. Bagaimana mungkin semua naga Jades ini masih berada di makam kekaisaran? Pemeliharaan drakonik Pangeran ke-9 mencapai tingkat Pangeran keempat, kata anggota tim Pangeran keempat secara mendalam. Di sisi lain, meskipun mereka tidak tahu mengapa begitu banyak keping Dragon Jade tiba-tiba mendarat di Pangeran ke-9, Pangeran ke-9 dan anggota lainnya semua terkejut dan bersemangat. The Dragon Winged Eagles tiba-tiba terbang ke Zhao Feng dan menghilang. Kakak Zhao. Hati Pangeran ke-9 sedikit bergetar. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan menyiapkan sesuatu seperti ini. Sekarang jumlah pemeliharaan drakon yang dia miliki sangat dekat dengan Pangeran keempat, melawan kembali tidak ada harapan lagi. Pangeran ke-9 merasakan darahnya mendidih. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Dia awalnya memiliki 10 naga Eagles bersayap, tetapi salah satu dari mereka hilang saat mengumpulkan pemeliharaan drakonik. Pangeran keempat menyaksikan semua ini tanpa mengatakan apa-apa. Bahkan jika pemeliharaan drakonik Pangeran ke-9 telah meningkat dari 9 keping Dragon Jade ini, dia masih tidak takut. Seseorang di belakang Pangeran keempat tiba-tiba berseru, masih ada lagi Dragon Jades. Semua orang langsung melihat ke kejauhan, dan ekspresi Pangeran keempat akhirnya berubah. Kali ini, bukan eagles sayap naga yang terbang, tetapi beberapa binatang terbang lainnya. Ding! Ding, bam, 3 keping Dragon Jade mendarat di Pangeran ke-9, dan cahaya drakonik di belakangnya tumbuh lebih tinggi. Baik cahaya drastis Pangeran keempat dan Pangeran ke-9 telah mencapai 7,4 yard. Karena Zhao Feng telah mengirim 3 binatang terbang ini lebih awal dari elang, mereka telah mengumpulkan pemeliharaan yang sedikit lebih drakonik. Mari kita akhiri ini, suara Pangeran keempat itu dalam ketika dia menebas ke depan dengan pedangnya. Pangeran ke-9 memiliki jumlah pemeliharaan drakonik yang sama seperti dia sekarang, tetapi Pangeran keempat masih memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan dasar. Kilatan keemasan cahaya pedang menebas Pangeran ke-9 seperti naga emas kuno. Gelombang-gelombang. Ketika pedang ini turun, 2 binatang terbang di kejauhan membuang naga Jades di cakar mereka menuju Pangeran ke-9. Awalnya ada 3, tetapi salah satu dari mereka mengalami kecelakaan saat mengumpulkan pemeliharaan drakonik. Bam! Kekuatan petir dan pemeliharaan drakonik yang tak terbatas tersebar. Pedang Pangeran ke-9 melepaskan kekuatan tak tertandingi yang telah menembus serangan Pangeran keempat. Baik, ini akan menarik. Niat pertempuran membakar di mata Pangeran keempat, tetapi di awalnya lebih kuat dan masih mendapat dukungan dari anggota timnya, sehingga kekuatan pertempuran keseluruhannya masih sedikit lebih kuat daripada Pangeran ke-9. Gelombang-gelombang. Namun, tepat ketika Pangeran keempat selesai berbicara, tangisan burung lain terdengar di langit dan membuat hatinya bergetar. Bab 995 Grand Seal. Bukan hanya hati Pangeran keempat yang bergetar, hati setiap anggota di belakangnya bergetar juga. Sua, elang berwarna hitam yang tampak normal memancarkan aura kuno dan berat melemparkan sepotong naga giok, dan naga giok ini bersinar dengan cahaya seolah-olah itu adalah kristal putih murni. Elang tua ini adalah binatang yang telah diperbudak oleh Zhao Feng di alam mimpi kuno. Karena itu berasal dari tempat itu, ia memiliki keuntungan besar dalam dimensi ini dan bisa memasuki tempat yang lebih berbahaya untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik. Oleh karena itu, potongan naga giok ini berisi pemeliharaan paling drakonik sejauh ini. Ledakan, cahaya drakonik di belakang Pangeran ke-9 meraung dan meningkat sekali lagi. Naga petir emas perlahan naik di belakangnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tim Pangeran ke-9 lebih bersemangat dari sebelumnya. Darah mereka mendidih setelah mengalami kenaikan besar setelah kejatuhan besar, dan mereka memiliki keinginan untuk bergabung dalam pertempuran juga. 8 yard. Seru seorang anggota di belakang Pangeran keempat. Bagaimana ini mungkin? Nada suara Zugeyun rendah saat dia bertanya. Ini adalah potongan ke-15 Dragon Jade. Mereka telah melihat Zhao Feng mengambil setidaknya 10 keping Dragon Jade dari 3 pangeran,
Dan Senjizi, yang berspesialisasi dalam arai, mungkin telah memodifikasi mereka untuk menghentikan arai teleportasi mereka yang gagal diaktifkan. Namun, bahkan jika mereka memiliki begitu banyak Dragon Jades, ini tidak masuk akal. Naga giok yang disampaikan oleh elang hitam tua ini mengandung banyak sekali pemeliharaan drakonik. Bahkan jika Zhao Feng membuat binatang ini mengumpulkan pemeliharaan drakonik sejak awal, itu tidak bisa mengumpulkan begitu banyak. Terlalu banyak kecurigaan dan pertanyaan. 8 meter cahaya drakonik, itu 0,6 meter lebih dari milik pangeran keempat. Dewa suci 10.000 petir bergumam. Namun, bahkan jika pangeran ke-9 memiliki cahaya drakonik 0,6 meter lebih dari pangeran keempat, pangeran ke-9 masih tidak memiliki banyak keuntungan. Perbedaan dasar antara kedua pangeran itu sangat besar, dan perbedaan antara tim mereka bahkan lebih besar. Akhiri ini segera, suara Zugeyun terdengar di benak semua orang di tim pangeran keempat. Segalanya berubah karena Zhao Feng. Dari menyerang kota-kota ke istana labirin yang bergerak ke pertarungan untuk Grand Seal, Zhao Feng bisa mengubah arus secara sendirian. Zugeyun melihat ekspresi tenang Zhao Feng dan tiba-tiba tidak memiliki kepercayaan diri. Segel besar akan menjadi milikku. Pangeran keempat mengangkat pedang emasnya dan mengumpulkan semua pemeliharaan drakoniknya. Pada saat yang sama, banyak gambar dan cahaya memenuhi surga dan bumi di sekitarnya. Ini adalah kemampuan dan pertahanan yang mendukung yang diberikan oleh anggota timnya. Gelombang. Pangeran keempat menyerbu ke depan, dan pemeliharaan drakonik di sekitarnya menari bersama dia. Teng. Pangeran ke-9 juga melompat ke udara. Pada saat ini, dia memiliki pemeliharaan drakonik lebih dari pangeran keempat dan tidak takut sama sekali. Ding. Ledakan. Kedua pedang itu berbenturan. Petir dan cahaya keemasan memancar melintasi surga dan bumi. Adik laki-laki, kau mengejutkanku. Pangeran keempat memiliki ekspresi jelek. Sekarang setelah dia bertarung dengan serius melawan pangeran ke-9, dia menyadari bahwa penggunaan pangeran ke-9 tentang pemeliharaan drakonik telah mencapai tingkat yang sangat tepat. Selain itu, gaya ofensif pangeran ke-9 juga sangat mendalam. Kenapa seperti ini? Para ahli di belakang pangeran keempat berseru. Pangeran ke-9 hanya memiliki 0,6 meter lebih banyak cahaya drakonik daripada pangeran keempat, tetapi mereka sekarang setara satu sama lain. Orang harus tahu bahwa pangeran keempat sudah menjadi dewa suci sedangkan pangeran ke-9 nyaris bukan dewa kuasi suci. Saudara pangeran keempat, kaulah target yang akan kukalahkan. Mata pangeran ke-9 berbinar ketika darah mendidih di dalam hatinya. Kemampuan mendukung yang diberikan Zhao Feng memungkinkan pangeran ke-9 mengendalikan semuanya dengan sangat tepat. Inilah sebabnya dia bisa mengendalikan pemeliharaan drakonik dengan jauh lebih baik, menutup celah dalam kultivasi antara pangeran keempat dan dirinya sendiri. Selain itu, pangeran ke-9 bahkan bisa mengantisipasi teknik apa yang pangeran keempat akan gunakan dengan memeriksa tindakannya dan bagaimana ia memindahkan Yuan sejatinya. Kekuatan pertempuran pangeran ke-9 tampaknya telah meningkat dalam sekejap. Ying tua terkejut. Dia mengenal pangeran ke-9 dengan sangat baik, dan dia bisa mengatakan bahwa teknik pangeran ke-9 itu unik dan dapat melawan pangeran keempat sampai tingkat tertentu. Zhao Feng, kamu benar-benar berbakat. Si Yulei memuji Zhao Feng. Air pasang benar-benar berbalik. Pangeran ke-9 sekarang memiliki setidaknya 50% peluang untuk menjadi putra mahkota. Kekacauan mulai menyebar ke seluruh dinasti Gan Great Lord. Banyak ahli dan pasukan yang tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Pangeran ke-9, yang berada di peringkat ke-7 sebelum persidangan dimulai, saat ini setara dengan pangeran keempat setelah bertukar pukulan dengannya. Bagaimana Zhao Feng mengumpulkan semua pemeliharaan drakonik itu adalah pertanyaan utama banyak ahli. Untuk memulainya, itu adalah masalah besar hanya untuk mengumpulkan begitu banyak keping Dragon Jade. Selain itu, menghancurkan arai di dalam Dragon Jades adalah masalah besar juga. Master arai normal perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghancurkan arai tanpa merusak Dragon Jade. Namun, Zhao Feng entah bagaimana menyelesaikan semua masalah ini dengan sempurna. Pangeran keempat, dua dewa suci tiba-tiba berdiri di belakang pangeran keempat. Bahkan mereka tidak dapat menerima kenyataan di depan mereka. Mereka adalah tim terkuat, pangeran keempat harus menang. Weng gelombang-gelombang boom. Dewa suci 10.000 petir dan dewa suci lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mentransfer sejumlah besar kekuatan suci cahaya mistik.
Kekuatan yang ditransfer oleh Dewa Suci 10.000 petir lebih kental dan sedikit kristal. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki Sky Suspension Palace. Kekuatan pertempuran baik Pangeran keempat dan Pangeran ke-9 saat ini dekat dengan tahap akhir dari alam cahaya mistik. Selain menggunakan beberapa kemampuan yang mendukung dan teknik rahasia, para ahli normal tidak bisa berbuat banyak untuk membantu pada titik ini. Namun, itu berbeda untuk Mystic Light Realm Secret Lord, mereka mampu mengirim sejumlah besar kekuatan suci cahaya mistis yang disempurnakan. Weng gelombang-gelombang, Pangeran keempat merasakan aliran secret power terus-menerus di tubuhnya. Masalahnya adalah kekuatan ini tidak murni, tetapi itu sudah cukup. Ding, ledakan, Pangeran keempat merilis kekuatan tertinggi dan Mystic Light Secret Power dengan setiap gerakan. Bam, Pangeran ke-9 memblokir serangan Pangeran keempat lagi. Tangannya mulai bergetar, dan teknik rahasia pertahanan yang digunakan si Yulei langsung hancur berantakan. Kekuatan suci cahaya mistik, gumam Pangeran ke-9. Meskipun kekuatannya meningkat, dia masih menggunakan Yuan sejati. Ini adalah perbedaan terbesar antara Pangeran keempat dan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah mengalahkan Pangeran keempat dengan cahaya drakonik yang lebih tinggi 0,6 meter. Zhao Feng, bagaimana dengan burung Yao dari awal? Tanya Zhou Suer ingin tahu. Dia ingat bahwa Zhao Feng bisa terbang begitu mereka memasuki makam kekaisaran setelah memanggil burung Yao kuno. Zhao Feng kemudian mengirimnya untuk mengumpulkan takdir drakonik setelah mendapatkan naga giok. Apa, masih ada lagi binatang buas? Mata Ying Tua dipenuhi dengan sukacita. Jika ada satu lagi Dragon Jade, itu akan benar-benar menutup perbedaan dalam budidaya antara Pangeran keempat dan Pangeran ke-9. Tidak baik. Pangeran keempat, cepat akhiri itu. Ekspresi Dewa 10.000 petir berubah secara dramatis. Zhou Suer, Ying Tua, dan teman-temannya tidak berbicara dengan sense spiritual, sehingga pihak lain bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dia dan Tuan Suci lainnya segera meningkatkan jumlah kekuatan suci ke Pangeran keempat. Pangeran keempat memiliki ekspresi serius. Dia jelas mendengarnya juga, sudah kalah. Sebuah ledakan terdengar di sekitar Pangeran keempat saat semua cahaya drakoniknya memasuki pedang emas. Dia memasukkan sebanyak mungkin kekuatan suci cahaya mistik ke dalam senjata suci warisan yang dia bisa. Ding, weng gelombang-gelombang-gelombang weng gelombang-gelombang-gelombang. Pedang emas dengan ukiran naga tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dan mulai berdetak. Selas suci naga emas, Pangeran keempat mendorong dengan pedangnya dengan kedua tangan. Weng gelombang-gelombang boom. Sebuah cahaya emas putih yang tiada taranya dan slot inten yang kuat menyapu dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bahkan udara mulai berputar. Pangeran ke-9, tidak bagus. Ying Tua segera berseru. Kekuatan serangan Pangeran keempat melampaui serangan alam mistis cahaya tahap akhir yang normal. Dia menggabungkan kekuatan suci cahaya mistik dari 3 dewa suci. Suara si Yulei bergetar. Para dewa suci di belakang Pangeran keempat menggunakan metode khusus untuk mengirim kekuatan suci cahaya mistik mereka, jadi dia memiliki kekuatan senilai 3 dewa suci termasuk miliknya. Itu datang, mata Zhao Feng berkedip saat dia bergumam dengan lembut. Namun, pada saat ini, semua orang benar-benar tertarik oleh serangan habis-habisan Pangeran keempat. Kekuatan dari serangan ini menutupi segalanya. Hanya Pangeran ke-9 yang bisa merasakan gelombang kuat pemeliharaan drakonik yang tiba-tiba mendekatinya. Datang, sebelum potongan Dragon Jade bahkan sampai ke Pangeran ke-9, dia dengan paksa menyebarkan teknik kekaisaran rahasia dan menyerap pemeliharaan drakonik di dalamnya. Weng gelombang boom, ledakan, selas naga emas yang menakjubkan mendarat di Pangeran ke-9 tepat saat raungan naga terdengar. Cahaya drakonik di belakang Pangeran ke-9 mulai bangkit sekali lagi. 8,1 yard, 8,2, 8,3, 8,5. Ledakan, pemeliharaan drakon mengelilingi Pangeran ke-9, dan pedang petir hijau kuno menebas ke depan dengan kekuatan tiada taraf. Peng, ledakan, serangan tiada banding yang berada tepat di depannya hancur, dan gelombang kekuatan drakonik yang tak terbatas menyebar dari Pangeran ke-9. Ledakan, Pangeran keempat, yang baru saja melepaskan kekuatan penuhnya dan berpikir bahwa dia menang, langsung terlempar beberapa meter ke tanah. Pada saat ini, kekuatan Pangeran ke-9 telah benar-benar melampaui dirinya. Dia merasa bermasalah hanya mencoba melawan tekanan inten ini. Ledakan,
Pangeran ke-9 menebas dengan pedangnya dan menghancurkan sel putra mahkota palsu di belakang pangeran ke-4. Weng gelombang-gelombang. Di sisi lain, pangeran mahkota sel semu miliknya langsung melepaskan cahaya keemasan tanpa batas. Garis-garis emas dan naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel emas kecil, dan kekuatan misterius dan sakral mulai terbentuk di dalam segel. Grand Seal terbentuk. Cahaya putih bersinar melalui mata tua transparan itu. Pada saat yang sama, sebuah arai putih raksasa menyebar melintasi panggung-panggung batu dan medan pertempuran di udara. Weng gelombang. Detik berikutnya, kedua pangeran dan anggota tim mereka telah kembali ke Istana Kekaisaran Gan Agung. Persidangan Putra Mahkota secara resmi berakhir. Istana Kekaisaran Gan yang hening terdiam beberapa saat sebelum meledak menjadi suara yang mengejutkan surga dan bumi. Pangeran ke-9 menang. Aku bahkan tidak melihat bagaimana air pasang berubah di akhir. Apa yang terjadi? Aku hanya melihat cahaya drakonik Pangeran ke-9 dengan cepat naik di akhir. Karena gambar-gambar itu agak kabur dari cahaya serangan Pangeran ke-4 yang tiada taranya, hampir tidak ada yang melihat bagaimana Pangeran ke-9 menang. Para pangeran lain di aula besar masih shock. Pangeran ke-9 mengalahkan saudara Pangeran ke-4. Pangeran ke-7 tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-9 menang. Sialan, itu Feng Zhao. Tubuh Pangeran ke-13 bergetar dan ekspresinya menjadi jahat. Pangeran ke-9, Zhao Feng, pekerjaan bagus. Duke Nanfeng segera berdiri dan meraung saat dia mulai bertepuk tangan. Beberapa kekuatan dinasti penguasa dan di awan terkejut, marah, atau sedih. Ada banyak ahli dan pangeran yang menghela nafas dengan enggan. Tidak ada yang memperhatikan gelombang niat jahat yang tersembunyi di sudut. Hehe, aku tidak berpikir itu akan menjadi Pangeran ke-9.